Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 14 yang beranggotakan Aldi Widianti Putri dan saya sendiri Arinda Listiani. Saya akan mempresentasikan tugas guru dan pengembangan profesi melalui organisasi. Terima kasih. Sebagai suatu organisasi, profesi keguruan mempunyai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Dalam praktek keorganisasiannya, anggota yang mencoba melanggar aturan organisasi akan diperingatkan atau bahkan dipecat. Profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan dan keahlian yang biasa memiliki kode etik. Menurut World Consolidation of Organization merumuskan ciri-ciri suatu profesi. Yang pertama itu suatu profesi itu adalah suatu pekerjaan atau jabatan atau panggilan jiwa. Jadi profesi itu tidak saja menuntut kemampuan tetapi juga keahlian. Terus yang kedua itu suatu profesi itu merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang fungsinya telah dirumuskan dengan jelas. Terus yang ketiga itu profesi itu menetapkan persyaratan minimal untuk dapat melakukannya yang berkenan dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan sebagainya. Eksistensi, misi, fungsi, dan peran organisasi asosiasi keprofesian. Menurut SUUD 2007, kelahiran suatu organisasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan. Karena organisasi pada dasarnya terbentuk atas prakarsa dari pengemban bidang pekerjaan. Bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan. Bentuk organisasi tugas keprofesian ternyata cukup bervariasi, dipandang dari keeratan dan ketertarikan antara anggotanya dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa bentuk, yaitu seperti yang pertama itu peraturan atau union. Nah, peraturan ini tuh contohnya seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua itu federasi atau federation, yaitu Federation of Teacher Bangladesh seperti yang dilihat. Terus yang ketiga tuh aliansi atau alliance, yaitu Alliance of Concerned Teacher, nah seperti di Filipina. Terus yang keempat itu asosiasi atau association, yaitu yang terdapat di kebanyakan negara. Ya, terus di sini ada fungsi organisasi profesi keguruan. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi silaturahmi dengan guru, sekaligus sebagai pusat informasi pendidikan. Yang kedua itu sebagai wadah pembinaan dan pengembangan sikap profesional guru dan perlindungan atas haknya. Terus yang ketiga itu mitra pemerintah dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus yang keempat itu sebagai sarana untuk melayani perubahan dan motivasi pendidikan di sekolah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada peran organisasi profesi keguruan. Yang pertama itu pemberi pertimbangan dan memberikan masukan pada pemerintah dalam menyusun perencanaan pendidikan. Yang kedua itu sebagai support agensi yang bersifat pemikiran maupun tenaga ahli dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan pendidikan dalam melaksanakan profesinya. Yang ketiga itu mengkritisi dan mengontrol dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar.
Yang keempat itu ada sebagai mediator atau communicating agency antara guru dengan pemerintah atau dinas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lira Wibianti Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Alina Listiani. Yang selanjutnya ada C, program operasional, dan AD ART atau konveksi. Nah, organisasi keprofesian biasanya memiliki suatu program operasional tertentu yang disusun dan dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan kepada anggotanya melalui forum resmi seperti yang diatur dalam AD ART atau konveksi. Organisasi para penyelenggara tugas keprofesian itu sangat bervariasi. Dipandang dari segi derajat keeratan dengan keterikatan dan antar anggotanya, keragaman, bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Nah, selaras dengan kedudukan misi, fungsi, dan peranan secara garis besar program organisasi tersebut. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau peraturan biasanya bersifat langsung. Keanggotaannya dari setiap pribadi dan penyelenggara profesi yang bersangkutan. Kesimpulannya, motif dasar kelahiran organisasi profesi guru bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.